Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Ahmad Rafiki. Saya mahasiswa dari Politeknik Kalteks Riau. Nah, pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara redirect data dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan session dan eh, pengenalan resource. Dan yang terakhir saya akan membuat form registrasi. Yang pertama yaitunya adalah redirect. Apa itu redirect? Redirect digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman lain setelah sebuah aksi dilakukan, seperti setelah login, setelah menyimpan data, atau ketika terjadi kesalahan. Contoh penggunaan redirect itu ada contoh yang pertama yaitunya return redirect slash home. Ini adalah contoh return redirect untuk eh, menggunakan URL slash home akan pergi ke slash home. Selanjutnya ada yang kedua yaitunya return redirect route home. Ini menggunakan name route sama seperti tadi. Dia akan menggunakan diarahkan ke URL home, tetapi di sini bedanya dia menggunakan name route. Yang ketiga contoh dari redirect yaitunya return redirect back. Ini akan mengembalikan kita ke halaman sebelumnya menggunakan redirect back. Yang terakhir adalah redirect ke URL eksternal. Ini digunakan untuk redirect ke link luar. Seperti contohnya ini, seperti kita akan mengunjungi contohnya Tokopedia. Maka kita akan membuat link Tokopedia di sini. Ketika kita redirect ke Tokopedia, maka dia akan pergi ke URL Tokopedia. Nah, setelah itu redirect itu ada disertai dengan flash data. Flash data dapat diikutsertakan saat melakukan redirect. Umumnya digunakan untuk menampilkan pesan, notifikasi atau alert setelah suatu aksi dilakukan. Flash data dapat disertakan dengan menambahkan with tanda panah seperti ini, with key dan yang terakhir adalah value-nya. Nah, ini ada contoh dari penggunaan redirect disertai flash data. Nanti saya akan mencontohkannya pada pembuatan form registrasi. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa contoh flash data. Yang pertama, return redirect route home. Dia akan pergi ke URL home. With ini adalah flash data. Info ini adalah info yang didapatkan. Dan yang terakhir dia akan menampilkan selamat kamu lulus. Contoh yang kedua itu menggunakan root biasa. Ini menggunakan name root ya tadi. Ini menggunakan root biasa, redirect ke URL home with ini adalah flash datanya, info selamat kamu lulus. Dan yang ketiga dia akan menggunakan redirect sebelumnya, kembali ke halaman sebelumnya dengan info, ups, saldo kamu kurang sebagai contoh. Nah, Laravel akan menghapus flash data setelah tampil sehingga hanya berlaku untuk sekali request saja. Untuk request ke depannya, flash data sudah tidak tersedia lagi. Nah, jadi flash data ini hanya muncul ketika pertama kali kita berhasil. Contohnya ketika kamu login, nah dia akan tampil selamat kamu berhasil login sebagai contohnya. Maka itu akan hanya tampil sekali saja. Tidak selanjutnya. Ketika kita refresh berulang-ulang, dia tidak akan tampil kembali. Kecuali kita back terus kita masuk lagi ke URL-nya, nah, maka itu akan tampil kembali ya. Ini cara menampilkan flash data itu di Blade. Itunya dengan if session info, dia akan mendapatkan apakah ada session info. Jika ada, dia akan eh, memasukkan kelas alert info. Session status. Statusnya apa? Sukses atau error. Nah, and if. Pada pembuatan simple login sebelumnya, saat berhasil atau gagal login, maka informasi berupa error atau sukses akan dipasing ke view. Saya akan ubah logik tersebut dengan menerapkan redirect dengan membawa flash data. Nah, saya akan mencontohnya pada terakhir, pada pembuatan form registrasi. Nah, yang kedua adalah session. Apa itu session? Session adalah tempat penyimpanan data sementara yang dapat digunakan antar request. Data dalam session disimpan dalam pengguna mengakses Data dalam session disimpan selama pengguna mengakses aplikasi.
biasanya sampai browser ditutup atau session berakhir. Nah, session itu ketika kita login, maka kita akan mendapatkan session. Ketika kita keluar dari aplikasi atau web itu, maka sessionnya akan berakhir. Secara default, session pada Laravel akan bertahan selama 120 menit. Durasi ini dapat diubah sesuai kebutuhan pada file konfigurasi config/session.php. Ini ini adalah kodenya lifetime 120. Ini dalam bentuk menit. Jika kita ingin ganti bisa saja, tapi ingat ini adalah dalam bentuk menit. Selanjutnya ada cara menyimpan data ke session. Session key tanda panah value. Ini ada cara untuk menyimpan data ke dalam session. Selanjutnya ada cara mengambil data dari session. Nah, kalau tadi kita menyimpan data dengan seperti ini, mengambil data itu caranya adalah value. Nih, kita sih kan key kita simpan ke value, maka ketika kita mengambil, kita ambil dari variable value sama dengan session key. DD value, dumday seperti yang saya jelaskan sebelumnya dulu pada pertemuan sebelumnya. Dumday ini akan mengprint atau mengeksekusi value-nya. Nah, sesudah value atau apapun kode sesudah value, dia tidak akan mengeksekusinya. Tetapi kalau sebelum dump and die ini, seperti di atas ini, ada print gitu, maka dia akan dieksekusi. Ada beberapa cara menghapus session. Yang pertama itu request session forget name. Dia akan forget a single key. Dia akan merupakan satu kata kunci. Yang kedua adalah request, variable request, session forget name status. Itu ada forget multiple key. Kalau tadi single, sekarang multiple. Kalau yang terakhir, ini akan forget all keys, yaitunya request, variable request, tanda panah session flush. Ini akan memforget all request, bukan single, bukan multiple, tapi semuanya. Atau kita bisa juga mensingkatkan kata seperti ini, bisa kita singkat dengan session, titik dua, flush, buka kurung, tutup kurung. Nah, nanti saya akan mencoba untuk pembuatan simple login seperti sebelumnya. Jika berhasil login, dia akan set value session untuk menyimpan username. Eh, Pada percobaan saya juga menyimpan password, lalu tampilkan value session di view home. Oke. Yang pertama, selanjutnya adalah flash data di session. Selain melalui redirect dengan penggunaan with yang tadi ya, with key value. Flash data juga dapat diset melalui session dengan cara berikut. Nah, selain flash data itu juga bisa di-set dengan menggunakan session. Melalui session. Contohnya ini. Session, tanda panah seperti ini. Flash, message success. Ini message success. Dan yang terakhir kita tampilkan data berhasil disimpan. Flash data di session ditampilkan dengan cara yang sama dengan redirect. Ya, redirect with sama dengan sebelumnya, seperti contoh yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Nah, seperti seperti ini. Itu sama ya. Flash data di session ditampilkan dengan cara yang sama dengan redirect with. Ini ada contohnya. If session message success, jika message success, dia akan menampilkan alert success. Session message message success, dia akan menampilkan message success. Apa message successnya itu tergantung dengan apa yang kita inputkan di code-nya. Jika berhasil, maka akan timbul outputnya berhasil. Jika sukses, maka timbul outputnya sukses. Dan ini ada kata-kata bebas, kita mau bikin apa, data berhasil disimpan atau kamu berhasil login, bebas ya, kita ganti di sini, maka dia akan berganti ketika kita run. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengenalan resource. Folder public merupakan tempat penyimpanan file statis atau aset seperti gambar, CSS, JS, atau JavaScript, dan font yang akan diakses oleh pengguna. Nah, berikut beberapa folder umum yang ada pada directory public. Nah, ketika saya buka, contohnya saya membuka eh, VS Code. Untuk resource ini terletak pada public assets CSS. Untuk CSS, maka itu ketika kita buka public assets, nah
Di sini saya sudah membuat beberapa folder, yaitunya CSS, fonts, image, dan JS. Ini masih kosong ya isinya. Image sudah ada saya isi. Ini image-nya ada 4. Font sudah ada saya isi. Font, nih untuk font. CSS-nya masih kosong, saya belum isi. Nah, jadi untuk meletakkan resource itu, dia di public, kita buat folder assets, kita buat folder 4 buah, di dalamnya ada CSS, fonts, image, dan JS atau JavaScript. Nah, itu ada cara pembuatan resource ya. Public slash asset slash CSS untuk CSS, public slash asset slash fonts untuk fonts, public slash asset slash image untuk gambar, public slash asset slash JS untuk menyimpan JavaScript. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan helper assets. Helper assets digunakan untuk menghasilkan URL menuju file statis yang disimpan di folder public. Contoh penggunaannya di dalam the template itu adalah menggunakan CSS, contohnya kan diletakkan pada tag head. Nah, ini adalah contoh menggunakan helper. Pada tag head, dia membuat link rel style sheet ini untuk memanggil CSS ya. Herb ini eh, di dalam Laravel kita dapat menggunakan tag PHP disingkat dengan kurung kurawal 2. Nah, kita bisa panggil ini adalah helpernya. Aset kita kita buka kurung assets. Assets kita langsung saja memanggil assets dari sini CSS, terus yang terakhir ini adalah nama file CSS, atau misalnya kita mau memanggil image itu sama saja, maka asset buka kurung assets slash image slash nama file image kita. Seperti itu juga dengan fonts dan JS ya, sama cara pemanggilannya. Ini adalah menggunakan helper. Sangat membantu karena mempermudah kita dalam mencari file di dalam assets ya. Karena itu akan banyak sekali file di dalam assets. Selanjutnya menggunakan JavaScript ya, ini seperti saya jelaskan tadi sama saja. Asset slash js slash javascript, file javascript kita. Ini contoh yang menggambar set image logo dan png itu untuk gambar. Cara menggunakan font itu didownload dari Google Fonts ya. Kita download atau menggunakan tag, bisa download bisa menggunakan tag. Contohnya itu ini ada beberapa, banyak ya. Di sini ada banyak fonts yang bisa kita pilih. Nah, contohnya kita di sini kita ingin menggunakan fonts ini. Jadi kita bisa menggunakannya dengan menggunakan eh, apa namanya? Ini ya, bentar. Batasan saya tadi susah mencarinya. Rupanya dia terletak di balik ini ya. Nah, ini dia get fonts. Ya, kita butuh get font ini untuk memanggilnya. Nah, get font terus kita pindahkan lagi. Ini saya sudah panik tadi. Terus kita get embedded code. Nah, kita tidak perlu download sih sebenarnya. Kita cukup get embedded code, terus kita copy yang ini, atau kita bisa juga copy CSS-nya, tapi ini cukup panjang ya. Kita cukup copy link saja, kita copy dan kita bikin file di fonts ya, assets fonts. Nah, kita bikin di sini file baru, apalah namanya. Contohnya kita membikinnya dengan nama where's where is recognition. Nah, itu nama Virasans. Itu adalah nama fontnya. Nah, kita bikin di sini Virasans dan kita tempel saja seperti ini. Nah, seperti itu ya. Cara me- menggunakan font dari Google Fonts. Kita hapus saja. Saya tidak akan tidak menggunakan font tersebut. Selanjutnya adalah hmm, ini ekstrak hasil download. Nah, ini contoh dengan menggunakan download ya. Atau kita bisa juga, saya tidak menggunakan download karena itu memenuhkan file explorer ya. Memenuhkan
memori laptop kita. Kita cukup menggunakan eh, link saja buat file CSS. Nah, ini menggunakan CSS. Nah, ini ada untuk pemanggilannya. Ketika kita udah membuat file dari Google Fonts ini, kita panggil dia dengan cara ini, ya, di CSS-nya. Nanti saya akan menjelaskan. Font CSS, font face, kita gunakan font family, kita kita tempel linknya dan kita buat form custom gitu. Panggil custom phone.css menggunakan pemanggilan CSS. Kita ke di atas. Nah, tips dalam organisasi file resource. Nah, yang pertama, gunakan folder yang terpisah. Pisahkan file CSS, JavaScript, gambar, dan font ke dalam folder yang berbeda untuk menjaga struktur proyek tetap rapi. Nah, agar tidak berantakan kan, kita taruh image tapi di dalam CSS, kita taruh CSS tapi di dalam JavaScript. Nah, itu akan merusak tatanan struktur proyek kita. Maka kita akan susah untuk ketika kita akan mengambil atau memanggil sesuatu, kita akan susah mencarinya ya. Yang kedua adalah kompres file statis untuk mempercepat pemuatan halaman, kompres file gambar dan gunakan versi minifikasi dari file CSS dan JavaScript jika tersedia. Berikut beberapa pilihan web yang dapat digunakan untuk kompres file statis. Nah, ini ada beberapa contoh. Ini untuk CSS dan JavaScript dan ini adalah untuk image ya. Ini image contohnya ini untuk memperkecil ya. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat latihan pembuatan form registrasi. Nah, contoh-contoh pada sebelumnya ini saya akan membuatnya di dalam sini ya, sudah lengkap. Saya akan membuat form registrasi yang memiliki inputan sebagai berikut. Yang pertama itu nama. Nama itu berupa teks. Surname teks, username teks, alamat teks area. Yang keempat ada password berupa password, tanggal lahir berupa date, dan confirm password menggunakan password. Action dari form registrasi menuju eh, out registrasi dan menggunakan name root ya. Kita akan menggunakan name root. Pada function register di out controller diterapkan validasi sebagai berikut. Nah, kita akan menggunakan validasi. Apa itu validasi? Seperti saya sudah menjelaskan kemarin, contoh, ketika kita akan melakukan login ke dalam sebuah website. Nah, dia akan meminta contohnya username dan password atau misalnya sign in lah, sign in. Nah, dia akan menyuruh kita untuk membuat email dan password dan username. Nah, pada password itu biasanya dia akan menyuruh kita untuk memasukkan password seminimalnya ada satu angka, satu huruf besar atau satu huruf kecil atau menggunakan satu simbol khusus. Nah, itu adalah contoh dari validate. Itu adalah contoh dari validate data. Jika kita tidak menggunakan itu, maka dia tidak akan lanjut, tidak akan dieksekusi dan akan gagal ya registernya. Ketika kita login dengan password yang tidak sesuai dengan format, maka sign in kita akan gagal. Yang ini adalah kita akan membuat validate juga pada function register. Yang pertama, nama itu tidak boleh ada angka. Yang kedua, alamatnya maksimal 300 karakter. Yang ketiga, tanggal lahir harus berupa date. Yang keempat, password harus ada huruf kapital dan angka. Selanjutnya, jika inputan password tidak sama dengan confirm password, kembali ke halaman register dengan membawa flash data yang sudah saya jelaskan tadi, error, beserta alert error confirm password tidak sesuai. Jika validasi berhasil, maka redirect ke halaman awal login disertai membawa flash data sukses. Lalu tampilkan alert bahwa registrasi berhasil. Silakan login. Nah, saya akan membuat seperti ini. Saya akan jelaskannya satu persatu. Nah, ini dia adalah percobaan tadi pembuatan form registrasi. Yang pertama itu saya menggunakan function pada membuat controller out controller ya. Terus di dalamnya ada function bernama form register untuk mereturn view register. Ini adalah view register .black.php-nya. Ini adalah form.
untuk register di mana di sini kita disuruh untuk menginputkan nama, saya sudah membuat nama dengan type-nya teks ya, sesuai dengan ini. Type teks dan name-nya itu sangat penting untuk mempassing data ya. Name-nya adalah nama dan saya buat required dan value old nama. Untuk ketika kita gagal, dia akan tinggal inputannya. Selanjutnya ada alamat menggunakan eh, type-nya text area. Di sini saya lupa membuat type text areanya. Tentang alamat ID alamat. Oke, kita bikin di sini. Type, kita bikin text area. Nah, seperti itu. Selanjutnya tanggal lahir berupa type-nya date. Nah, name-nya tanggal lahir dan required juga dan menggunakan old value old. Oh, saya sudah menggunakan text area ya. Kita hapus text area bukan text ya, tetapi tag text area type bukan type ya seperti ini. Selanjutnya ada username. Username itu menggunakan teks. Terbuka menggunakan teks dengan type teks dan name username. Selanjutnya password dengan type password. Ketika password ini diinputkan maka dia akan titik seperti password biasanya kan. Name-nya password juga dan required. Dan confirm password dengan name-nya confirm password dan type-nya password juga. Nah, ini adalah contoh pembuatan register.blade.php. Kita menggunakan action name root. Name root-nya register.validate dengan metode post. Nah, ketika kita lihat di web, ini akan menampilkan ini menggunakan function form register dengan name root register. Nah, ini akan mengeksekusi return view register. Nah, ini dia. Nah, ketika kita mengisi, kita coba dulu ya. Di sini kita membuat dengan nama out untuk menampilkan view register. Ya. Nah, ini kita inputkan nanti ya. Ini adalah view dari register.blade.php-nya. Ketika kita mengisi form, actionnya itu ketika kita menekan sign in, dia actionnya itu metodenya post, actionnya akan pergi ke register.validate yang mana itu adalah name root dari validate URL-nya adalah validate registrasi untuk memvalidate menggunakan function register validate dan name root register dot validate. Apa function dari apa itu function register validate? Nah, kita coba lihat isinya adalah nih. Ini untuk memvalidate. Sebagaimana di soal tadi, dia harus menggunakan validate di registernya kan. Validate untuk nama saya bikin required dan ini tidak boleh ada angka. Name-nya tidak boleh ada angka. Seperti ini. Regex slash titik seperti ini ya. Selanjutnya alamat. Saya bikin required dan maksimal karakternya 300 max 300. Nah, itu adalah untuk maksimal karakter. Selanjutnya ada tanggal lahir. Tanggal lahirnya saya bikin required dan date format year, month, day. Selanjutnya ada username required, password. Nah, di password kita bikin required dan regex. Regex ini adalah harus ada gitu ya. Ibaratnya tuh wajib ada. Nah, A besar sampai Z besar, maka itu harus ada huruf A besar sampai Z besar. Harus ada huruf kapital. Nah, sesuai dengan ini. Harus ada huruf kapital dan harus ada angka. Nah, regex 0 sampai 9. Nah, confirm password itu adalah required dan same password. Dia harus sama dengan password. Nah, ini adalah output yang akan keluar jika kita salah dalam mengisi form. Ya, ketika name regex-nya salah, nama tidak boleh mengandung angka. Ketika password
salah, password itu harus terdiri dari huruf kapital dan angka. Ketika confirm passwordnya salah, dia akan menampilkan confirm password tidak sesuai. Nah, kita coba. Nah, pada nama itu tidak boleh mengandung angka. Kita bikin rapi satu. Nah, alamatnya kita salah-salah dulu. Ini kita salah-salah dulu. Ini jangan. Oh ya, nggak apa-apa. Ini kita salah-salahan. Nah, ketika kita sign in, dia akan menampilkan error. Nah, yang pertama errornya itu name file-nya tuh the name file-nya formatnya itu is invalid. Invalid ya, teman-teman. Password harus harus terdiri dari huruf kapital dan angka. Nah, ini dia. Harus terdiri huruf kapital dan angka. Ini kayaknya formatnya salah. Saya ini salah nih kayaknya. Nanti saya perbaikin. Selanjutnya confirm password tidak sesuai. Nah, ini confirm password tidak sesuai. Ketika kita benarkan, yang pertama nama tidak boleh kita refresh dulu. Nah, yang pertama nama tidak ada huruf tidak boleh ada angka. Nah, rapi, alamatnya Rumbai. Tempat tanggal lahirnya kita bikin di 2 Oktober 2024. Selanjutnya username-nya nggak rapi, terus passwordnya kita harus menggunakan huruf besar. Saya di sini menggunakan huruf A besar, terus harus ada angka. Saya menggunakan A 1 2 3 4 5. Nah, kita confirm passwordnya juga seperti itu. A 1 2 3 4 5. Nah, ini dia akan menyimpan session username request variable request username. Dia akan menyimpan username kita menggunakan session dan password sebagaimana di sini tadi cara menyimpan inputan dari session itu seperti ini cara menyimpan data. Nah, seperti ini kan sama session key value sama dengan ini username request username. Nah, kita simpan username-nya dan passwordnya itu ke dalam session. Nah, kita lanjutkan. Jika request password tidak sama dengan request confirm password, passwordnya tidak sama dengan confirm password, maka dia akan error dan redirect kembali ke halaman register dengan error register Anda gagal. Kita buat kata-kata gagal. Nah, selanjutnya jika else jika kayak gini maka else-nya dia akan return redirect root-nya ke login root login with dengan ini flash datanya. Ini flash data tadi lupa saya jelaskan. Flash data seperti di contoh tadi, flash data sukses, registrasi berhasil, silakan login. Nah, dia akan pergi ke login, ya rootnya login. Kita lihat di sini kembali. Kita akan pergi ke out login ketika kita berhasil. Nah, out login kita pindah ke get out login. Itu menggunakan function login. Kita lihat function login ini return view login. Ini adalah view loginnya. Ini ada view login.blade.php. Di sini saya membuat error. Ya, ini flash data ya, lupa saya jelaskan. Flash data tadi karena sukses, dia akan sukses registrasi berhasil. Silahkan login. Nah, di sini session username kita sudah disimpan dengan nama Rapi dan password A123. Saya lupa cara menampilkan password. Yang jelas ini saya mengetikkan A123. Nanti saya akan mencobanya jika asal-asalan ya. Nah, di sini kita perlu membuat flash data untuk yang sukses dan error. Jika dia sukses, dia akan tampil alert sukses ya. Ini untuk alert suksesnya ini alert suksesnya. Dia akan menampilkan strong success. Ini sama seperti bold ya. Strong success ini untuk menebalkan dan session success. Nah, kita ambil session successnya dan sama saja seperti di atas session error untuk menampilkan flash datanya apa gitu sukses atau error ya. Selanjutnya pada form login ini kita bikin
eh, if ada error, jika ada error, nah gitu kita baca dengan bahasa yang mudah dimengerti. Jika ada error, dia akan menampilkan alert yang mana alert itu akan menampilkan apa errornya. Dan di for each jika ada dua error, dia tampilkan dua, tiga, empat, lima. Nah, dia akan mengulang-ulang apa saja error yang ada seperti sebelumnya tadi. Ada tiga error, dia tampilkan ketiga-tiganya. Nah, seperti itu. Ini adalah untuk menampilkan error. Sepertinya ini tidak digunakan ya di sini. Saya salah nih kayaknya. Nanti saya perbaiki. Nah, saya dalam form ini menggunakan metodenya post. Actionnya menggunakan name root. Name root, yang mana rootnya itu login.validate. Yang mana di dalam web, login.validate itu URL-nya validate/login. Ini untuk memvalidasi login. Seperti validasi register tadi ya. Menggunakan name root, name-nya itu adalah login.validate. Nah, kita kembali lagi ke login.php, kita lihat dulu. Di sini ada beberapa inputan. Oh ya, di sini kita menggunakan HCSF. Sudah saya jelaskan minggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya, bisa dilihat kembali. Yang mana yang input pertama itu adalah teks dengan name username, password dan username required, password, password required. Nah, dia akan dikirim kembali ke eh actionnya dikirim ke login.validate root-nya. Ketika kita klik ini dia akan kembali ke register. Kita klik saja. Nah, kembali ke register. Kita kembali lagi. Jangan ya, kita capek ngulang dari awal. Nah, di sini kita akan lanjutkan ke login validate. Kita punya function login validate. Kita lihat. Nah, pada login validate ini ada request validate username dan untuk username ini ada passwordnya. Yang mana itu wajib required aja ya, nggak boleh kosong. Yang jelas nggak boleh kosong. Kalau kosong dia nggak bisa. Harus diisi gitu. Kita isi lagi A123. Nah, di sini ada validate username. Ini valid username. Ini kita panggil sessionnya kembali. Sebagaimana dijelaskan pada modul tadi, cara pemanggilan session itu value, dollar value. Ini maksudnya variable value sama dengan session key. Session key-nya yang itu username satu dan password. Ya, kita panggil kembali sessionnya. Jika request username-nya itu sama dengan valid username, yang kita inputkan di sini sama dengan valid username yang sudah kita inputkan pada registrasi, dan request passwordnya sama juga dengan valid password yang sudah kita isi sebelumnya di register, maka dia akan redirect ke halaman home. Redirect ke home dengan flash data sukses. Login Anda berhasil. Dan jika tidak, dia akan return redirect root login. Dia kembali ke halaman login ini. Kembali lagi ke sini dengan membawa pesan flash data error, username atau password salah. Nah, ini kita lihat di web untuk validate login. Bentar ya. Ini untuk validate loginnya. Ketika kita pergi sini, nah dia akan ke home jika berhasil. Dia akan pergi ke home jika berhasil ya. Rootnya home. Yang mana root home ini pada web nih dengan name home. Nah, name root ya teman-teman. Dengan URL-nya /home. Fungsinya return view home. Nah, kita coba salah terlebih dahulu. Kita bikin asal-asalan. Nah, ya. Ini tidak sama dengan yang tadi yang kita inputkan pada register. Kita tekan login. Nah, error. Username atau password salah. Karena di sini tidak sesuai dengan yang diregistrasi tadi, tidak sesuai dengan session yang didapat dari registrasi. Jika sesuai, oh iya, tadi passwordnya A12345. Mungkin? Nah, berhasil. Ini di sini dia return home. Dia akan pergi ke halaman home. Di sini saya sudah memasang foto, image maksudnya. Image hmm, menggunakan ini aset yang mana sudah saya jelaskan sebelumnya juga.
menggunakan ini helper ya, helper namanya kan, helper. Oh ini menggunakan helper. Nah, helper saya menggunakan helper. Ini saya panggil di folder assets image gym.png. Saya memiliki project gym ya teman-teman. Keren nggak? Keren lah. Nah, ini image sudah saya tempel dan juga saya menggunakan font. Fontnya itu terletak pada CSS. Nah, di sini ini pemanggilan fontnya. Nah, ini font face. Nah, sama kan dengan yang di modul tadi. Kita salin linknya, kita tempel di sini dan pada body kita buat font family my custom font. Yang mana itu diambil dari aset public assets fonts. Nah, ini menggunakan font ini. Ini saya sudah menggunakan font sehingga seperti ini ya fontnya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit lagi tentang flash data ini. Kan saya bilang tadi ketika pertama login saja dia akan tampil seperti ini. Ketika kita refresh, nah maka flash datanya hilang. Tapi jika kita ulang kembali login, ini kita refresh dulu lah. Ini kan ada nih, kita refresh maka akan hilang. Nah hilang. Kita refresh lagi, hilang kan? Kita isi, kita isi. Tuh 2345, A12345. Nah, ini ada flash data lagi. Ketika kita refresh, dia akan timbul hanya sekali ya. Ketika berhasil, hanya sekali dia akan timbul. Ketika kita refresh, flash datanya hilang. Nah, mungkin hanya sekian video saya kali ini. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Mungkin selanjutnya saya akan melanjutkan project saya lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.